Halo, kami dari Kelompok Kelompok 11 akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Sebelum kita mulai videonya, kenalan dulu yuk sama anggota kita. Dah. Halo, nama aku Haidar Hanif, saya dipanggil Haidar. Halo, kenalin, aku Raka Tri Indratmo, biasa dipanggil Raka. Halo, kenalin aku Salisa Kezia, biasa dipanggil Kezia. Halo, kenalkan nama saya Melvin Akil Aldurino, biasa dipanggil Melvin. Enjoy the video! Halo Pak, ada apa ya Pak? Halo Vin, sebelumnya saya maaf sebesar-besarnya, saya ada kabar buruk buat kamu. Kabar buruk apa ya Pak? Akibat pandemi, perusahaan saya jadi banyak mengalami kemunduran. Setiap bulannya selalu minus, jadi terpaksa saya memutuskan buat mengurangi karyawan. Jadi, mulai bulan depan, kamu sudah tidak bekerja lagi di sini. Loh, kok dadakan banget ya Pak? Wah, saya belum ada persiapan Pak. Udah saya potong gaji aja nggak apa-apa Pak? Saya minta maaf, tapi keputusan perusahaan sudah bulat. Kalau ini masih dilanjutkan, perusahaan saya bisa bangkrut. Wah, saya mohon Pak, beri saya kesempatan lagi. Cari kerja sekarang susah Pak. Saya harus menghidupi keluarga saya. Tolong Pak, saya bakal ngelakuin apa aja deh Pak. Mohon maaf ya, saya mengerti posisimu kayak gimana. Saya paham, tapi kalau ini tidak dilakukan, ekonomi keluarga saya juga yang terancam. Pandemi COVID ini berdampak ke semua orang. Semoga kamu mengerti. Ya udah deh Pak. Mungkin bukan rezeki saya lagi buat kerja di situ. Ya sudah, kalau begitu saya tutup dulu. Ini udah yang ke-10. Susah banget nyari kerjaan. Di mana-mana ketolak. Haidar? Sejak kapan woi? Lah, kok kamu di sini? Lah, aku habis ngamar di sini. Lah, sama dong. Lah. Kok nggak lihat? Lihat terus gimana hasilnya? Belum sih. Udah berapa kali nyoba emang? Saya banget aku, udah 5 kali tolak. 5 kali doang. Nah, emang kamu berapa? 10. Buset, udah syukuran belum? Ya kali kayak gitu disyukurin. Hidup zaman sekarang susah ya. Banyak orang di PHK, cari kerja susah, kebutuhan naik. Ya, iya sih. Gara-gara pandemi, semuanya jadi susah. Perekonomian hancur. Kapan ini selesai? Sakit banget rasanya. Ini kok gini banget ya? Ya jangan gitulah. Kan kamu masih biayain adikmu yang masih sekolah. Terus nanti gimana nasibnya? Baru ketolak 5 kali. Jangan loyo gitulah. Kita kan tulang punggung. Sudah sih, Bin. Makanya. Masih Pak, ada apa yang manggil saya? Jadi gini Mbak, saya harus menyampaikan berita yang kurang menyenangkan kepada Mbak. Berita apa ya Pak? Dengan berat hati, mulai besok Mbak nggak harus kerja lagi di sini. Loh kenapa Pak? Padahal saya udah kerja 2 tahun sama Bapak.
begini. Mbak tahu sendiri kan kalau warung kita saat ini udah sepi pengunjung. Bahkan hampir nggak ada sama sekali karena masa pandemi ini. Makanya saya dengan berhati harus memutuskan hubungan kerja bukan hanya dengan Mbak, tetapi dengan karyawan yang lainnya juga. Saya bingung mau bayar gaji karyawan dan biaya operasional gimana. Padahal kan nggak ada pemasukan sama sekali di warung ini. Mohon pengertiannya ya Mbak. Baik, kalau begitu Pak, saya pamit dulu. Mbak. Ini ada sedikit rezeki untuk Mbak. Saya sekali lagi mohon maaf ya Mbak. Ya baik, terima kasih ya Pak. Sedih banget sih hidup gue. Padahal lagi butuh uang, tapi malah dipecat. Beras tinggal segini lagi. Padahal uang tinggal sedikit. Waduh, mahal banget. Beras juga. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang buruk bagi seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat menengah ke atas maupun masyarakat menengah ke bawah. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Dampak dari penurunnya persentase ekonomi di Indonesia, salah satunya adalah peningkatan angka pengangguran dan penduduk miskin yang disebabkan karena PHK selama masa pandemi COVID-19. Halo semua. Gimana nih drama pendek dari kita tadi? Lumayan seram dan gak mengenakan ya kalau kita ingat kembali masa-masa itu. Nah, dari video tadi kita jadi tahu nih kalau COVID-19 termasuk dalam ancaman nasional bentuk baru dengan dampak yang begitu luas dan multisektoral yang secara langsung mengganggu kestabilan ketahanan nasional. Ketahanan suatu negara di bidang ekonomi mengandung kemampuan mengembangkan jati diri atau eksistensi kekuatan nasional dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa yang bersumber dari dalam negeri atau dari luar negeri. Permasalahan tersebut pada intinya berupa tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan perekonomian nasional. Sehingga, upaya untuk menjamin kehidupan perekonomian yang kuat dan sehat memerlukan berbagai kebijakan yang terintegrasi dengan tetap berpedoman atau berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Seperti yang kita ketahui bersama, ekonomi adalah sebuah aspek yang sangat penting di sebuah negara. Tanpa adanya ekonomi, sebuah negara tidak akan bisa berjalan. Aspek ekonomi menjadi pertahanan negara yang sangat fundamental. Namun, ada beberapa hal yang dapat mengancam ekonomi kita. Nah, apa aja sih ancaman-ancaman tersebut? Kita pelajari bersama yuk. Yang pertama adalah pengangguran dan kemiskinan. Seperti yang kita tahu, pengangguran menjadi salah satu masalah yang ada di Indonesia dan angka setiap tahunnya terus meningkat. Pada November 2020, tercatat sebanyak 15 juta pekerja terdampak pandemi sampai akhirnya harus menjadi pengangguran. Jika tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi, maka sama halnya dengan meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran menjadi salah satu ancaman di bidang ekonomi karena tingkat pengangguran yang tinggi bisa menghambat kemajuan bangsa dan negara. Ancaman pada bidang ekonomi yang kedua ini adalah ancaman yang berasal dari luar, yaitu ketergantungan terhadap negara asing. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam suatu perekonomian merupakan hal yang wajar. Namun, ketika terlalu banyak menggantungkan diri terhadap negara lain, maka akan dapat membuat perekonomian dalam suatu negara juga terancam eksistensinya. Semakin mudahnya asing menanamkan modal di Indonesia, membuat perekonomian di negara ini juga dapat dengan mudah dikuasai. Banyaknya proyek pembangunan nasional yang modalnya berasal dari negara asing juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Tak hanya itu, banyak juga perusahaan dalam negeri yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh asing. Hal ini akan membuat Indonesia dijajah secara ekonomi oleh negara atau investor asing. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, pada ancaman di bidang ekonomi adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan adanya perubahan pada mekanisme pasar.
Pada masa pandemi, ketika suatu perusahaan menurunkan jumlah pegawai, maka otomatis proses produksi barang dan jasa akan terhenti atau melambat, sehingga menyebabkan kelangkaan barang-barang dan lebih lanjut akan menjadikan harga-harga menjadi tambah mahal. Ternyata, banyak juga ya ancaman terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi. Lalu, bagaimana ya cara menghadapinya? Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Pertama, penciptaan lapangan kerja padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Yang kedua, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Nah, kesimpulan dari video kali ini adalah ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan pengelolaan melalui penyelenggaraan tata kelola yang baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa sekaligus upaya untuk mengantisipasi perekonomian dunia yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional di bidang ekonomi. Dengan begitu, bangsa Indonesia harus memanfaatkan semaksimal mungkin agar kebijakan untuk melakukan pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan dapat diraih sesuai dengan tujuan nasional yang telah ditetapkan.